Menteri ISDM, Energi Sumber Daya Mineral, mengatakan bahwa ojek online dan driver itu nggak berhak sama sekali mendapatkan yang namanya BBM subsidi atau bensin bersubsidi. Halo semuanya, selamat datang podcast atau lebih tepatnya Siniar belasan menit. Dan di episode ini gue mau ngerusuh-rusuh aja ya kan, karena gue lagi kesel juga ini dengan pemerintah Republik Indonesia. Lebih tepatnya adalah sebuah kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Menteri SDM yang sekarang dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar, yaitu adalah Bahlil Lahadalia. Nah, yang bikin kita kesal sebagai rakyat biasa adalah karena mungkin kita punya teman ojol atau kita sendiri adalah sebagai driver ojek online. Kenapa ada kaitannya dengan ojek online? Karena beliau bilang bahwa ojol atau ojek online itu nggak berhak mendapatkan yang namanya BBM subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan ojek online tidak masuk dalam kriteria penerima BBM subsidi lantaran ojek online tergolong pelaku usaha atau bisnis pribadi. Beliau mengatakan bahwasanya yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berplat kuning, kayak angkot, bus, terus ya intinya transportasi yang seperti biasa kita lihat yang berplat kuning. Nah bedanya, ojol itu kan memang kita tahu semuanya itu adalah motor pribadi, milik pribadi yang berplat hitam, yang mana menurut beliau ini nggak berhak katanya gitu. Nah harganya transportasi nggak boleh naik kata dia, harga angkutannya nggak boleh naik. Kalau angkutan barang yang berplat hitam ya ubah ke plat kuning kalau mau bersubsidi BBM-nya kata dia gitu. Terus dia bilang di sini karena kan kita ingin memberikan ini kepada yang berhak. Dia bilang di sini bahwasanya kita pemerintah menginginkan BBM atau subsidi ini yang disubsidi tadi diberikan kepada yang berhak. Ini menurut gue jadi polemik utama di sini, bahwa beliau menganggap ya lu usaha pakai motor lu sendiri, ya lu nggak boleh pakai BBM subsidi. Kalau lu mau BBM subsidi ya pakai angkot. Terus kita ini gimana nih, maksud gue? Ntar dulu nih, Mr. Bahlil Lahadalia, kalau lu mau bilang seperti itu, gua harap sih lu benahi dulu yang atas. Ketika lu benahi yang atas, lu benahi yang tengah. Ketika lu benahi yang tengah, baru lu bisa benahi yang bawah. Kayak Timnas Indonesia sekarang. Timnas Indonesia dibenahi dulu nih timnasnya, baru mungkin nanti ke menengah dan ke bawah. Nah, yang bikin gua sebel adalah kita tahu bahwa mobil-mobil yang katanya orang kaya, gue yakin lah semua orang yang punya mobil udah punya duit gitu. Nah lu benahin dulu di situ, di yang paling atasnya dulu. Ini mobil-mobil nggak berhak dapat subsidi karena mereka mampu. Kok mereka bisanya beli subsidi BBM? Dan kenapa lu memberikan tanggapan atau lu merespon hal ini dengan begitu serius bahwasanya ojol ini itu nggak boleh beli subsidi? Kenapa? Lu benahin dulu. Gue belibet ini. Lu benahin dulu yang atasnya gitu. Lu benerin dulu. Lu pastikan bahwa nggak ada orang yang berkemampuan secara finansial membeli Pertalite atau BBM subsidi. Lu pastikan dulu di situ. Kalau lu sudah memastikan dan kita sudah melihat dengan mata telanjang kita, kalau kita ke Pertamina, pom bensin, kita melihat juga itu terbuktikan. Contoh kecilnya mungkin nanti kita bisa lihat, oh ini mobil beli Pertamax nih, oh ini mobil beli Pertamax Turbo nih. Ya ada juga sih yang pakai solar gitu. Tapi maksud gue ngomongin yang atas-atasnya gitu. Contoh gini deh, ada Alphard beli Pertalite, itu kan BBM subsidi. Nah itu gue pengen lu memastikan terlebih dahulu mobil-mobil atau orang-orang yang berkemampuan cukup secara finansial harus terlebih dahulu dipastikan orang-orang tersebut tidak membeli subsidi BBM. Setelah itu baru lu bisa bilang, lu berhak bilang bahwa ojol emang salah. Dan kita juga bisa mengiyakan hal tersebut. Sekarang yang di atasnya aja masih pabaliut, anjing muncak bahasa Sunda nama. Gua denger kemarin Deddy Mulyadi bilang bahwa orang yang mempunyai penghasilan sampai 200 atau 500 juta per bulan bahkan miliaran itu sama dengan orang yang bawa becak dan ojol-ojol ini ketika membeli beras. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa orang yang bisa menghasilkan setiap bulannya 500 juta, 200 juta, 30 juta, 100 juta per bulannya, kok bisa-bisanya beli beras dengan harga yang sama persis dengan tukang beca beli gitu?
Tukang beca beli 5 kilo 76.000. Terus orang yang penghasilannya 500 juta per bulan bisa beli juga dengan harga yang sama yang diberikan kepada tukang beca. Kalau lu mau kayak gitu, BBM ada tingkatannya, ya lu beras juga harus ada tingkatannya dong. Kalau kayak gitu, ya fair kan? Lu mau fair kan? Lu mau adil kan? Ya udah, kita yang miskin-miskin ini beli beras ya 70.000 udah aman. Nah, orang-orang yang gede-gede duit ini nih, masa 75.000 juga sama kayak kita? Benahin dulu di atasnya, baru lu bisa bacot dengan mudah. Buset, gue kesel banget anjing. Walaupun gue bukan ojol, walaupun gue bukan driver, gue punya simpati juga gitu. Gue punya rasa sakit hati juga ketika melihat hal seperti ini terjadi. Kayak nganggep kita tuh bego gitu loh. Kita sebagai warga biasa, masyarakat biasa, dinilai oleh orang seperti ini bego. Kita nggak tahu apa-apa. Padahal kenyataannya kita tahu, kita yang sering banget di lapangan ini. Ojol itu potongannya besar loh. Jaket mereka beli, ya namanya juga kerja ya. Terus bensin beli juga gitu. Per paketnya, kalau kurir itu 2.000 perak. Kalau dia pengen dapetin 150.000 sehari, berarti dia harus kirim paket berapa tuh? 70 ya? Tolol banget anjing. Ntar, sabar ya. Per paketnya itu 2.000 perak, dan kalau mau dapetin uang 150.000 sehari, yang mana kalau sebulan itu 4.500.000, artinya dia harus kirim paket sehari itu 150 piece. Satu paketnya doang, nyari alamat ke ganggang tuh ribet, bisa ngabisin waktu hampir 30 menit. Gue ngomongin ini tuh karena ya ada bensin gitu, ada uang yang dikeluarkan untuk bensin, untuk makan, untuk rokok. Yang kedua adalah pernyataan Menteri SDM 3 Desember 2024 yang menyatakan, pertama, berdasarkan laporan dari Pertamina, PLN dan BPH Migas, 20% hingga 30% subsidi BBM dan listrik tidak tepat sasaran mencapai 100 triliun dari kompensasi 435 triliun. Pernyataan keduanya adalah subsidi harusnya diterima untuk yang ekonominya belum bagus, dan kemudian subsidi BBM dialihkan ke BLT. Kalau lo mau membuat ojek online atau driver ini semakin tersiksa, ya pasti tersiksa. Caranya gimana? Ya orang ini nih, Menteri ISDM, Energi Sumber Daya Mineral, mengatakan bahwa ojek online dan driver itu nggak berhak sama sekali mendapatkan yang namanya BBM subsidi atau bensin bersubsidi. Pertalite lah. Kalau dulu gue sering tuh beli premium, 10.000 udah banyak tuh. Tapi ini juga bikin gue kesel banget gitu. Gue yakin kok banyak orang yang kesel juga, banyak orang yang simpati juga. Kenapa kita punya menteri kayak gini gitu? Kalau Pak Prabowo, dia selalu bilang sejahterakan rakyat. Dia selalu bilang intinya rakyat nih yang utama gitu. Ini rakyat udah kesiksa dan lumayan cukup hidupnya. Makin lu tambah lagi kesiksanya dengan cara membebankan biaya non subsidi tadi. Gak sejalan dong dengan Pak Prabowo. Gimana sih? Lu kan anak buah Prabowo sebagai menteri gitu. Gimana ceritanya? Pak Prabowo punya visi misi untuk menyejahterakan rakyat, dan lu malah ingin menyengsarakan rakyat. Bahlil. Semoga gua gak ketangkep. Tapi intinya Pak Bahlil mungkin tahu apa yang gua maksud. Ya, itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit, dan ciao.